Ini lebih gampang lagi nih, Dad. Jun, udah Jun. Jun. Duluan, bentar cari dulu. Ini gampang nih. Kan kalau semua agama menceritakan tobat masuk surga, tobat masuk surga, tobat masuk surga. Kenapa lu pilih Islam? Gitu loh, Dad. Ya karena saya meyakini Islam adalah agama yang benar. Nah, dari semua agama, ada nggak yang nabi-nabinya minta didoain, Dad? Maksudnya gimana ya? Kalau salawat Kalau kan keselamatan salawat itu Muhammad. ya? Betul kan? Kalau Yang di dalam Al-Quran itu ya, Allah iya, berselawat kepada Nabi Muhammad itu ya? terus saya kan Wah, tiap juga hari harus salawat. kalian juga kan bersalawat juga kan untuk Muhammad kan. Nah, dari dia Iya. Nah, dari diantara semua agama, ada nggak nabi yang minta disolatin selain Muhammad? Disalawatin. Kan disalawatnya isinya kan diselamatkan Muhammad dan keluarganya. Ada nggak? Yang kamu Saya dengar belum aja, yang kamu tahu. pernah dengar sih. Belum Nah, pernah dengar sih ada nabi yang Nah, kalau nggak pernah dengar di Islam kan kamu jelas-jelas ada salawat Nabi dong. Biarkan Muhammad diselamatkan istri dan keluarga. Nah, harusnya kamu nggak mikir gitu, maksudnya sebenarnya gue masuk Islam ini cuma untuk nyelamatin satu orang, Muhammad, bukan nyelamatin diri kita. Kepikir ke sana nggak? Kalau boleh sih di sini saya mungkin sedikit menyanggah ya. Mungkin di sini ada kekeliruan di dalam pemahaman. Berselawat itu pengertiannya berbeda gitu. Bukan, kamu tuh salah. Salahnya gini, kamu memakaikan, kenapa kalau Islam itu kamu berpikir nggak? Kalau arti salawat itu arti salawat itu suatu kebenaran, kenapa kayak diselubungi dengan arti salawat, misalnya dan atau pergi, kenapa dihubungi dengan arti salawat? Ya pergi gitu loh. Itu kan sebuah kejelasan dong. Menurut Bapak arti salawat apa? Terus-menerus mendoakan. Salawat itu bentuk jamak dari kata sola, doa. Dan itu artinya present continuous tense, sesuatu yang dilakukan secara continuous. Sama seperti surah 33 ayat 56, surah Al-Ahzab ayat 56 itu kan Allah bersolawat untuk nabimu. Allah dan para malaikatnya bersolawat. Itu arti literalnya Allah terus-menerus menghujani nabimu dengan doa. Oh, jadi artinya memuja ya? Enggak, saya kan baru dengar bukan ini. Bukan memuja. Artinya mendoakan. Allahmu tuh sholat. Surah 33 ayat 56 itu kan Allahmu yusaluna. Barusan tadi katanya memuja loh. Siapa yang ngomong? Ibu. Allahmu bersolawat, surah 33 ayat 56 itu artinya terus-menerus berdoa untuk nabimu. Ya enggak? Iya. Solawat itu kan bentuk jamak dari kata sholat. Nah, maka kamu bersolawatlah untuk nabimu kan gitu kan? Selain Allahmu menyolati nabimu, kamu tahu nggak arti gelar nabimu sallallahu alaihi wasallam? Coba terjemahin, sallallahu alaihi wasallam itu artinya apa? Gelar nabimu itu? Nggak tahu. Kalau ibu apa? Saya kan pengen belajar juga ini. Sallallahu alaihi wasallam itu artinya Allah berdoa atasnya dan memberikan salam kepada nabimu. Oh gitu, sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu dari mana ya? Bukan, kamu dari kecil Islam masa nggak tahu? Loh, itu arti katanya literal, arti harafiahnya. Gelar nabimu. Saya kan pengen mendengar. Ya bentar ya, nanti aku ke laptop. Ya, nanti aku ke laptop, aku akan tunjukin kamu. Jadi arti kata sallallahu alaihi wasallam, kenapa nabimu itu satu-satunya nabi yang bergelar sallallahu alaihi wasallam, nabi lainnya bergelar alaihi salam.
Pernah Mhm. mikir nggak itu? Yang saya tahu sih, kalau yang saya tahu ya, sallallahu alaihi wasallam Iya, itu iya, iya. maknanya adalah nabi yang penutup penutup. Kalau alaihi Jangan salam artinya maknanya. dia Terjemahin arti oh, katanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ntar ya, nanti aku puterin orang Arab ya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya Allah berdoa atas nabimu dan memberinya salam. Dari mana gelar sallallahu alaihi wasallam ini? Dari surat Al-Ahzab ayat 56. Allah dan para malaikatnya yusaluna ala nabi. Dari surat 33 ayat 56 inilah maka nabimu bergelar Allah berdoa atasnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan nabi lainnya kan nggak ada yang didoain Allahmu. Tapi mereka malah memberikan mmm, syafaat, memberikan doa. Makanya iya gelarnya iya alaihi iya. salam. Pembawa alaihi salam itu artinya apa? Pembawa salam, pembawa solawat, pembawa damai. Nah, kalau kita bandingkan dengan para nabi di dalam Alkitab, justru para nabi ini mendoakan kita, bukan terbalik, kita yang doain nabi. Jadi kalau umat Israel berdosa misalnya, mereka datang kepada Musa. Lalu mereka minta, Musa tolong berdoalah bagi kami. Ya, mereka datang kepada Nabi Mhm. Samuel pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka berbuat dosa pada waktu itu dengan meminta raja. Ya, lalu mereka dihukum sama Tuhan, mereka datang kepada Nabi Samuel dan berkata, Nabi Samuel tolong berdoa untuk kami. Bukan kebalik, kita yang doain Nabi Samuel. Nah, makanya orang Kristen, kamu tanya dimanapun, gak ada yang mendoakan para nabi maupun para rasul. Justru kami yang Mhm. meminta doa orang-orang kudus. Ada gereja, saya sih enggak ya. Gitu, saya hanya berdoa pada, tapi ada gereja yang orang-orang kudus itu tolong doakan kami, tapi kami tidak pernah doain mereka. Karena mereka sudah Mmm. mendapatkan keselamatan. Jadi itu adalah makna gelar daripada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Itu diambil dari surah 33 ayat 56. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau Allahmu itu sholat, aku bahkan bisa menunjukkan Allahmu itu sholat dari Quran, dari hadits, dari tafsir, bahwa Allahmu itu sholat. Saya nggak tahu apakah Allahmu juga wudhu. Tapi Allahmu selain sholat juga ngaji. Pada waktu Muhammad Sebentar meninggal sebentar pun, sebentar. Sebentar. mm, Jujur ini, hal baru yang baru saya dengar gitu ya. Pemahaman seperti ini hal baru. Boleh nggak saya ada permintaan Bu Sofiatul, kita ganti tema yang ringan aja lah. Kalau yang ini kan saya jujur saya baru dengar ini. Kalau seperti ini mengatakan bahwa Allah itu boleh. sholat. Kamu kan ini first time. Ceritanya kalau kalau kamu di EBF ini pecah perawan. Jadi boleh. Kalau pecah perawan itu jangan yang berat-berat dulu. Kita kasih yang ringan. Mau tema apa, Pak Dedi? Gini, gini. Kita yang ringan aja ya, soalnya sesuai kemampuan saya juga lah. Saya ini kan masih ini Masih kemampuan unyu-unyu. masih sedikit. Boleh, Pak Dedi mau tanya ke kita juga boleh. Mau Iya, tanya Alkitab ke biar saya kita, yang tanya. boleh. Enggak, saya sih belum mengarah ke sana sih. Saya ingin secara umum dulu. Boleh ya? Boleh. Mm. Anda kami Saya terima sangat langsung baik di tanya sini. ke Bu. Terima Ya nggak kasih, harus terima saya, kasih. nggak harus saya. Teman-teman di sini juga pinter-pinter. Nanti biar teman-teman juga bantu. Mau tanya apa coba? Tapi saya yakin kok Bu Sofiatul pasti bisa menjawab lah. Karena pertanyaan saya kan pertanyaan anak SD. Jadi pertanyaan ringan lah. Em, Menurut Bu Sofiatul, Tuhan itu ada apa enggak sih? Ada. Bagaimana Bu Sofiatul membuktikan kalau Tuhan itu ada? Tuhan di dunia ini tuh cuma ada dua. Saya kan beberapa kali bicara juga. Yang pertama adalah Tuhan yang sejati, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Yang kedua, Mm-mm. itu Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Jadi Tuhan itu di dunia ini cuma ada dua. Satu, Tuhan yang menciptakan kita semua, itu cuma satu. Yang kedua, Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Itu namanya agama. Jadi Tuhan yang diciptakan oleh agama-agama ini merupakan hasil perenungan di bawah pohon korma. Kalau kamu baca sejarah agama-agama dunia, Sebentar.
Sebentar Bu Sofietul. Kita jangan langsung menjurus ke sana dulu. Kita secara umum dulu. Berarti Ya, Tuhan itu secara ada umum. ya? Nah, Tuhan itu Ya, ada tapi ya. aku belum selesai loh Nah, pernyataanku. iya, saya paham. Cuman Bu Sofietul langsung menjurus loh, langsung ke pohon kurma kan itu kan artinya udah langsung mengarah ke Ya, suatu enggak, di agama bawah gitu. pohon pisang. Pohon pisang. Hasil penemuan di bawah pohon pisang. Artinya di Lu sini ada pohon dua korma aja ya. sensitif. Di Eriko juga banyak pohon korma. Ah, lu mah. Enggak, maksudnya Bu Sofietul langsung nyentil-nyentil gitu loh. Maksud saya kita yang ini aja, maksudnya yang secara umum saja. Ya, Mungkin ya, aku mau kita jelaskan secara kesampingkan umum. dulu lah keimanan, keyakinan. Jadi saya ingin kita berbicara secara logika dulu, secara akal sehat dulu. Berarti kan kita sepakat ya di sini ya. Berarti kita sama bahwa kita meyakini bahwa Tuhan itu pasti ada kan gitu. Nggak mungkin Tuhan itu nggak ada. Terus Bu Sophia itu juga menyampaikan tadi bahwa eh, ada dua Tuhan. Yang pertama Tuhan yang menciptakan manusia, makhluk seluruh makhluk, segala sesuatu. Dan ada lagi Tuhan yang kedua ini adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Kan begitu ya, Bu Sophietul ya? Ya, betul. Hmm. Pertanyaan saya tadi kan begini. Apakah Bu Sophietul percaya akan ada Tuhan? Udah dijawab tadi ada. Bagaimana? Itu pertanyaan saya tadi. Bu Sophietul membuktikan kalau Tuhan itu memang ada. Kan gitu. Tentu kita juga harus memberikan alasan yang secara akal itu bisa diterima kalau Tuhan itu memang ada. Kan gitu. Itu tadi maksud saya. Saya nggak mengarah ke ada Tuhan satu, ada Tuhan dua gitu. Yang saya ingin ketahui itu pembuktian kalau memang Tuhan itu memang ada kan gitu. Silakan Bu Sofiatul. Ya. Jadi Tuhan yang menciptakan kita, ya, itu punya satu ciri khas, yaitu dia menyatakan dirinya. Jadi Tuhan yang sejati kalau dia ada dan dia benar-benar hidup, dia pencipta kita, dia itu pasti mewahyukan dirinya. Nah, kenapa saya bilang Tuhan yang sejati mewahyukan dirinya? Karena di dalam Alkitab, ya ini saya bicara dari keimanan Alkitab. Alkitab Bu itu Sofiatul, menyatakan, mohon maaf saya potong. Bisa nggak secara umum dulu gitu? Kita jangan menjurus dulu. Kita tinggalkan dulu lah keimanan, keyakinan kita dulu gitu. Secara iya, umum tapi aku dulu. memang mengambilnya dari Alkitab. Jadi kalau apa di keimanan saya, ya, Tuhan yang sejati itu Tuhan yang mewahyukan diri. Gini, kita itu tidak bisa kenal dia. Kita tuh terlalu jauh. Ya, kalau aku boleh pakai bahasa yang sederhana, apa kita nih ibarat semut, kita tidak bisa kenal pencipta kita. Nggak bisa kita naik di levelnya Allah. Yang bisa adalah dia yang harus turun di level kita. Jadi Allah itu nama lainnya adalah El-Olam. Artinya dia yang tersembunyi. Tidak kelihatan. Kalau dia tidak mewahyukan ini loh gue seperti ini, sampai kamu ngesot, kamu tidak akan pernah ketemu Allah yang sejati. Kamu akan bertanya-tanya, siapa Allah? Nah, agama itu adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan manusia tadi. Ya, kalau kamu baca sejarah agama-agama dunia, agama itu diciptakan oleh manusia karena mereka percaya ada satu kekuatan supranatural. Tapi mereka nggak tahu itu siapa. Lalu mereka tuh menciptakan, oh kalau ada Allah berarti Allah itu pencipta ya. Tapi juga ada Allah itu perusak loh, karena kita melihat nih bumi ada yang rusak. Tapi ada juga Allah itu pemelihara, misalnya gitu. Lalu mereka memberi nama Allahnya masing-masing. Jadi Allahnya mereka itu hasil ciptaan, diberi nama. Contoh, ya, agama Timur Dekat Purba, itu dewanya namanya Dewa Enki, Enlil. Kemudian dewa kedua yang tertinggi ada Dewa Baal, tinggalnya di Gunung Sevon, namanya Baal Sevon. Orang Yunani mikirnya beda. Mereka percaya ada satu dewa yang tertinggi nih. Mereka menamakannya Dewa Zeus. Dewa petir. Lalu bangsa lain mempunyai dewanya masing-masing. Nah, dewa-dewa ini adalah hasil perenungan manusia. Kalau ada Tuhan, mereka pakai kriteria. Oh, enggak boleh seperti saya dong. Kalau saya kepalanya satu, kalau Tuhan harus kepalanya lebih banyak, 4.
Kalau saya tangannya 2, kalau Tuhan ke tangannya 8. Dewa. Jadi ini adalah dewa hasil perenungan di bawah pohon pisang. Mereka menciptakan menghayal. Kalau mereka menghayal, kalau kamu belajar sejarah agama, dari mana asal muasal kehidupan ini? Mereka mengatakan dari satu kekuatan maskulin dan feminin. Makanya mereka kalau ada dewa ini berarti ada kekuatan femininnya, berarti dia punya istri. Kalau punya istri, konsekuensinya dia punya anak-anak. Ya, itu pemikiran timur dekat purba, itu pemikiran kuno. Ya, semua sejarah agama seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita membedakan Allah yang jadi Allah jadi itu di Ulangan 4 ayat 32 sampai dengan 35. Kalau di dalam Qur'anmu, Allahmu menantang, buatlah surah serupa ini kalau kamu tidak percaya ini firmanku. Nah, kalau Allahnya Israel, kenapa saya percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub dan bukan Allahnya tadi? Ada dewa Baal, dewa Zeus, dewa Brahma, dewa monyet, ada dewa petir, ada dewa Thor. Kenapa saya hanya percaya kepada Allahnya Israel? Karena Allahnya Israel itu menyatakan dirinya. Ada yang bisa bantu saya buka Ulangan 4? Biar Pak Dedi bisa. Bentar ya, Bu Sopitul. Sepertinya ini kita lompat terlalu jauh ini. Enggak. Aku masih ke sini. Enggak. Maksudnya gini, saya ingin kita secara dasar dulu gitu kan ya. Yang ini dulu. Iya. Karena itu dasar pemikiran aku. Kalau kita jadi langsung dasar pemikiran aku begini, ada 2 Tuhan di dunia ini. Nah, kemudian bagaimana caranya kita membedakan Ulangan 4 sayang? Ayat sayangku berapa, aki-laku. Ayat Ulangan 4 berapa, aja dibuka, aku ya lali. Mulai 32 kalau enggak salah. Tapi Bu Sopitul nggak keberatan kan ini kalau saya tanya tentang ini? Enggak keberatan, saya sudah berat kok. Nah, ini Ulangan 4 ayat 32. Kenapa saya tahu ya Allahnya Israel itu Allah jati. Tantangannya Allah itu, coba bacain dong, Non. Sebab coba tanyakanlah dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau. Sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Lanjut 33, Bu. Lanjut sampai 35. Oke. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Ayat 34. Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Ayat 35. Engkau diberinya melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Oke, stop. Jadi tantangan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub itu bukan buatlah kitab serupa kitab Taurat ini atau buatlah surat. Gila, Nandar, tolong shit, diam. Bu Sopitul, boleh nggak saya kamu jangan foto. Iya, boleh, tapi sebentar, aku jelasin dulu. Jadi Allah kita itu nggak bisa capai levelnya Allah. Saya dulu, ya, saya mungkin boleh bilang kayak agnostik ya. Agnostik itu apa ya? Ya saya percaya ada Allah, tapi saya nggak tahu Allahnya yang mana gitu. Karena saya merasa Allah itu begitu jauh. Ya, sampai akhirnya saya ketemu Tuhan, saya dengar suaranya. Baru saya kaget, ternyata Tuhan itu bisa bicara. Saya nggak tahu loh kalau Tuhan itu bisa bicara. Jadi tantangan Allah Israel itu Ulangan 4 ayat 32 sampai 35 tadi. Kamu pernah dengar nggak? Allah bangsa-bangsa lain yang disembah mereka itu ada dewa Baal, dewa Kamos ya, dewa Dagon, dewa monyet, dewa Thor, dewa macam-macam. Pernah kamu dengar suaranya? Pernahkah mereka menyatakan dirinya? Kamu tanya dari sejak zaman manusia diciptakan, kata Tuhan. Tuhan tantang nih. Kamu tanya sejak zaman nenek moyang manusia diciptakan, pernah enggak mereka mendengar suara Allahnya?
Seperti yang aku lakukan di tengah-tengah kamu. Jadi Allah yang sejati, kalau dia benar-benar hidup dan dia pencipta kita, itu dia pasti bisa mewahyukan dirinya. Karena apa? Kita tidak mungkin bisa ketemu Tuhan. Kita tidak mungkin bisa naik di levelnya Tuhan. Impossible. Nggak mungkin. Kamu sampai ngesot losor itu tidak bakal bisa ketemu Tuhan. Ya. Kalau kamu rakyat jelata, kamu mau ketemu Ratu Elizabeth, ya nggak dikasih, Rek. Kecuali Ratu Elizabeth berkenan mengulurkan tongkatnya ke Ratu Esther, mengulurkan tangannya dia, oke, gue mau nemuin lu rakyat gembel, baru dia turun ke levelnya gembel. Kalau enggak, Ratu Elizabeth enggak mau turun ke levelnya gembel, ya gembel-gembel kayak kita enggak bisa ketemu dia kok, enak men. Kamu siapa mau ketemu Ratu Elizabeth? Sama seperti Allah kita. Allah kita itu, karena dia itu namanya adalah El Olam, yang kekal, artinya dia yang tersembunyi. Kita enggak bisa kelihatan. Allah itu kan enggak mungkin tau kelihatannya, nah ada Allah mau tak temuin di mana? Allah ada di gunung mana? Gunung Bromo misalnya. Rame-rame ke sana, yuk ada Allah di sana. Kamu mau cari di mana Allah? Gak bisa. Karena itu Allah yang sejati, dia harus lebih besar daripada dimensi kita. Ya, karena itu dia harus mewahyukan dirinya. Ini loh gue. Ini loh aku tuh seperti ini. Nah, itulah yang namanya agama Abrahamik. Apa itu agama Abrahamik? Artinya dia tuh satu-satunya yang memberikan pewahyuan. Agama lain tidak ada yang dikasih wahyu sama Tuhannya, itu tidak ada. Itu spiritualitas. Aku mencapai nirwana dengan cara bersemedi di depan kamar. Nggak ada, mereka tuh yang mencapai Tuhannya. Nggak ada yang diwahyukan sama Tuhannya. Agama lain itu ciptaan manusia. Mereka berhayal, kalau ada dewa, mesti kepalanya nggak boleh sama kayak aku. Aku kepalanya 1, mereka kepalanya harus 4. Kalau aku tangannya 2, mereka tangannya harus 8. Kan tangan Tuhan, tangan dewa harus lebih banyak dong. Ya kan? Kalau aku nih hitam dan jelek, oh kalau dewa enggak, harus ganteng dan putih. Jadi itu dewa-dewa hayalan. Itu yang namanya dewa ciptaan manusia. Nah itu beda dengan Allahnya Israel. Allah Israel itu menyatakan dirinya, suaranya didengar. Bangsa Israel itu melihat Allahnya, menyaksikan Allahnya. Makanya Allah Abraham itu nantang. Kamu pernah dengar gak dari mulai sejak zaman bumi diciptakan? Ada enggak Allah yang seperti aku? Yang suaranya bisa kamu dengar? Hah? Aku membebaskan kamu apa? Dengan tanda-tanda dan mujizat. Allah lain bikin mujizat gak? Allahmu aja, mohon maaf lahir dan batin, tidak pernah membuat mujizat, betul? Sebentar. Bu Sepeda, boleh saya ini sanggah sedikit? Ya, boleh, silakan. Izin. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya banyak sih poin-poin sebenarnya yang ingin saya tanggapi dari yang dipaparkan Bu Sepeda. Cuman dari awal kan saya sampaikan, saya ingin kita secara umum gitu ya. Anggap saja ketika Bu Supiatul bertemu dengan seorang yang ateis. Tentu kan orang ateis ini kan nggak menganggap Tuhan kan gitu. Nah, kalau Bu Supiatul menarasikan seperti itu, saya yakin dan percaya orang ateis tersebut nggak akan masuk ke kepalanya gitu. Nah, makanya saya ingin sebenarnya mendengarkan pemaparan dari Bu Supiatul itu bagaimana caranya meyakinkan orang yang ateis ini supaya ia yakin dan percaya kalau Tuhan itu memang ada kan gitu. Tentu kita harus mengambil pembuktian, penjelasan, pemaparan yang secara umum gitu maksud saya tadi. Jangan langsung masuk ayat. Kalau Bu Supiatul bacakan ayat, saya yakin dan percaya ateis itu nggak akan percaya dia. Mau berbuih pun mulut kita membacakan ayat, saya yakin akan percaya itu ateis. Kan gitu. Saya ya, Pak Dedi, saya tidak pernah menginjili orang ateis. Itu buat saya buang-buang garam ke dalam lautan. Percuma tak bergun. Saya tidak pernah mau berdebat dengan orang ateis. Kenapa? Karena bagi saya kita sudah bertitik tolak dari 2 pandangan yang berbeda. Untuk apa meyakinkan orang yang yakin dia ciptaan monyet? Tapi bagaimana Bu Supiatul tentang perintah? Saya tidak pernah mau meyakinkan ateis. Saya tidak pernah mau diskusi dengan ateis. Dalam Bible itu kan ada perintah itu, sampaikanlah ke seluruh bangsa-bangsa itu. Berarti kan termasuk juga ateis. Berarti kan itu ada kewajiban kan begitu untuk menyampaikan juga. Nah, itu umum Pak, itu perintah umum. Pergilah ke segala bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi ada perintah khusus, kalau Bapak baca teruskan di Kisah Para Rasul.
Pada waktu misalnya Rasul Paulus ya, dia mau menginjil ya ke daerah mana tuh Asia, itu dicegah oleh Roh Kudus, jangan kamu ke sana, belum waktunya, kamu pergi ke sini. Jadi saya percaya Pak, ada perintah Tuhan yang khusus. Makanya bagi saya enggak gebyah uyah kabeh. Semua didebati, semua diinjilin enggak. Bagi saya itu ada spesifik orang-orang yang memang ditentukan Tuhan, ditetapkan Tuhan. Memang dia sudah spesifik ditentukan Tuhan untuk diselamatkan. Ya, jadi perintah itu umum general, kabarkanlah Injil kepada, kayak yang saya lakukan ini kan kabarkanlah kepada segala makhluk. Ya, tapi bahwa saya sudah tahu mengikut Yesus itu pilihan. Yesus ngomong begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kalau bukan pilihan Tuhan, nggak bisa Pak. Karena Yesus mengatakan apa? Tidak seorang pun dapat datang kepadaku. Nggak seorang pun bakal percaya Yesus Tuhan kalau Bapa tidak menariknya. Dan tidak seorang pun dapat mengaku Yesus itu Tuhan kalau Roh Kudus nggak ada padanya. Maksud saya begini, Bu Supiatul. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kan saya membantah. Aku belum selesai. Enggak, masalah gini, kalau Bu Supiatul seperti itu memaparkan kepada orang ateis, saya yakin dan percaya. Saya tidak pernah mau menginjili orang ateis. Ya, tapi kan di sini kan kita nggak bisa mengabaikan juga kan, ada ayat yang mengatakan sampaikanlah kepada seluruh bangsa-bangsa, itu kan tetap juga merupakan suatu tugas juga gitu, nggak boleh kita abaikan karena itu termuat juga di dalam kitabnya Bu Supiatul. Itu berarti kan sudah merupakan tanggung jawab juga kan gitu. Masa harus kita hilangkan gitu kan? Sementara itu tertulis kok di dalam kitab. Saya begini, boleh saya memaparkan sedikit? Mungkin ya, saya minta saya begini. Kalau saya ini bertemu dengan orang mungkin bahkan orang itu ateis sekalipun, saya akan sampaikan begini, ya biarkan dia merenung gitu. Kalau saya sampaikan secara umum bahwa Tuhan itu ada. Tentu dia akan bertanya, loh, apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Maka saya akan berikan secara umum dulu, secara nalar dulu, secara logika dulu. Ketika ketika di rumah kita, katakanlah ada meja, tentu kita yakin dan percaya bahwa meja itu ada yang membuatnya. Betul nggak, Bu Sofiatul? Ya pasti, itu namanya one grand design. Pasti, betul. Itu juga saya tahu. Walaupun kita tidak melihat ketika orang yang membuat meja itu dia ketika membuat meja yang ada di rumah kita itu. Tapi kita yakin dan percaya pasti ada yang membuatnya. Yaitu agama. Itu yang tadi aku bilang. Jadi agama itu ciptakan apa? Itu ketika orang yakin. Hal yang sederhana. Kemudian maksud saya yang yang kamu katakan tadi itu yang namanya agama. Agama itu tadi, alam semesta ini nggak mungkin terjadi dari satu kecelakaan. Itu mereka percaya. Ada satu pencipta. Nah, itu dia. Ini tuh dari grand design. Itu dia. Tetapi kamu nggak kenal siapa yang menciptakan kamu. Nah, itu problemnya. Bukan, kita kan bertahap. Jangan kita langsung lompat ke sana dulu, maksud saya. Kita coba buat perundungan dulu, contoh. Ya kan itu tadi pulpen. Walaupun kita nggak melihat orang yang membuatnya, tapi kita pasti yakin bahwa pulpen itu pasti ada yang membuatnya. Begitu juga dunia ini. Dunia ini ada kan nggak mungkin langsung begitu saja muncul kan gitu. Nah tentu pasti ada yang membuatnya. Matahari, bulan, langit, dan segala macam gitu kan ya. Pasti ada yang membuatnya. Nah pertanyaannya siapa yang membuatnya? Kayak jawabannya simpel. Ya pasti Tuhan kan gitu. Karena segala sesuatu itu pasti Tuhan lah yang menciptakan. Nah ini kan suatu narasi, suatu pernyataan yang membuat orang itu bisa merenung gitu loh. Hal yang sepele, hal yang sederhana, tetapi itu bisa memberikan bahan renungan buat orang tersebut untuk menemukan kebenaran. Ya persoalan dia mau percaya nggak percaya, ini kembalikan ke dia. Karena kalau orang nggak mengatakan bahwa meja itu nggak ada yang membuatnya, tiba-tiba langsung muncul begitu saja meja, itu kan orang gila kan gitu. Nah kalau dia waras pasti dia akan berpikir, oh pasti ada yang membuatnya.
Begitu juga dunia ini, nggak mungkin dunia ini bisa ada begitu aja, pasti ada yang membuatnya. Siapa itu? Yaitu Tuhan. Nah, baru kita ke tahap Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan itu yang mana, kan begitu. Nah, jadi baru kita masuk ke tahap, mungkin saya tanya Bu Sofiatul. Tuhan yang kita sembah, masing-masing kita agama ini kan beda-beda ini Tuhannya. Nah, bagaimana Bu Sofiatul memaparkan kepada saya kalau Tuhan yang Bu Sofiatul tuhankan itu adalah Tuhan yang benar, kan begitu? Ringan sih, tapi saya yakin Bu Sofiatul pasti bisa menguraikan. Silakan Bu Sofiatul. Jawabannya gampang. Tuhan yang sejati itu pasti mewahyukan dirinya. Pasti mewahyukan dirinya kalau dia hidup. Kalau Tuhannya tersembunyi, itu artinya agama. Ya, kamu tanya semua agama-agama di dunia ini. Ada nggak pernah dengar suara Tuhannya? Mereka nggak pernah dengar suara Tuhan. Hanya orang Kristen lah yang terbiasa mendengar suara Tuhannya. Boleh nanya, bagaimana dengan ayat yang mengatakan di dalam Bible itu mengatakan begini, jangankan melihat, mendengarkan saja nggak ada yang bisa gitu loh. Itu kan ada, kalau nggak salah begitulah bunyi ayatnya. Saya kurang tahu pasti di kitab mana gitu kan ya, di ayat pasal berapa, ayat berapa. Tapi yang jelas saya pernah dengar gitu. Saya yakin Bu Sofiatul pasti pernah baca lah ayat tersebut. Itu bagaimana? Kalau kita melihat Allah dalam wujudnya, hakikatnya, esensinya yang sejati, itu nggak bisa, nggak mungkin, karena kita sudah jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan itu berinteraksi dengan kita. Caranya dia mewahyukan dirinya itu caranya macam-macam kalau di dalam Alkitab. Ya, yang pertama itu dengan melalui Sang Firman. Jadi dia nggak turun langsung, Allah turun ya, nggak mungkin, bumi hancur. Iya. Wong kita di dalam Tuhan kok. Berarti ada kan ayat tadi kan yang saya sebutkan ya. Takutnya saya salah loh. Ayatnya itu Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Ya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam diri Bapa itulah yang menyatakannya. Jadi maksudnya begini, Allah di dalam wujudnya asli. Allah itu di dalam Alkitab kita disebut terang yang tidak terhampiri. Kamu tidak bakal tahu, kamu tidak bakal bisa lihat dia dalam wujud aslinya. Tapi dia punya cara, ya, Tuhan itu punya cara untuk kita bisa berkomunikasi dengan dia. Sama kalau kayak saya mau ngomong-ngomong sama semut. Kalau saya datang dengan diri saya gini, ya mati, semutnya tak injek. Kan terlalu besar buat dia. Tapi Tuhan punya cara, karena dia maha kuasa. Ya, salah satunya adalah apa? Dia merendahkan dirinya jadi sama seperti kita. Di dalam perjanjian lama, itu kita sebut penampakan Tuhan. Tuhan itu menyatakan dirinya bukan dalam wujudnya yang dahsyat, itu yang luar biasa. Mati kita kalau dia menyatakan diri dalam wujud aslinya. Dia kadang-kadang menampakkan diri dengan Musa dalam bentuk semak yang menyala. Kemudian dia juga menampakkan diri dalam rupa malaikat, sosok malaikat, makhluk roh. Dia menyatakan diri dalam bentuk elemen, dia dalam bentuk obor nyala api. Dia dalam berarti bentuk turun level dong. Enggak, masalahnya gini, kalau kepanjangan kalau kepanjangan nanti saya bingung nanti dapatkan poinnya. Berarti Tuhan turun level dong kalau begitu. Yes, karena kita nggak bisa naik di levelnya dia. Jadi alam semesta ini ada tingkatan-tingkatan dimensi. Nggak bisa, kamu nggak bisa naik di levelnya Tuhan. Tuhan itu di roh kok, alam roh. Dia yang turun di levelnya kita. Makanya dikatakan Tuhan merendahkan diri ketika dia jadi manusia. Oke. Saya dapat poinnya. Berarti kalau begitu ya, Tuhan mau tidak mau harus menurunkan level dirinya ya, supaya dia bisa berinteraksi dengan manusia. Oke, pertanyaan saya begini. Kalau memang Tuhan ini menurunkan level... Halo? Kok ada noise? Iya, bisa dengar. Silakan. Oke. Mohon maaf ya, Bu Sofiatul ya. Jangan ini ya, saya hanya sekedar ingin mencari edukasi aja kok. Nggak apa-apa ya Bu Sofiatul ya. Kamu masih banyak belajar, Mas Dedi. Kamu udah saya lihat dari konsep cara kamu berpikir udah nyasar ya.
kalau nyasar itu harus balik ke dalam dasar poin-poinnya. Jadi kamu tuh udah gimana kalau aku bilang ya? Hmm, kamu kamu pernah baca Alkitab nggak? Kalau baca sih pernah, cuman ya hanya selintas gitu aja. Gitu. Kamu Muslim udah berapa lama? Dari Dari lahir? lahir. Oh, kamu Muslim dari lahir. Oke. Kemarin kan sempat kamu masuk pada pagi-pagi hari ya. Kan sempat ngobrol waktu itu. Nah, gini, Enggak. Malam bukan pagi. Malam. malam ya. Waktu kapan itu Mm-mm. saya ingat. Saya udah ngambil kok. Kamu udah kasih saya nomor telepon kamu kan? Iya betul. Gitu, iya. Nah, tujuan kamu itu mau menanya-nanyakan tentang Tuhan tuh gimana? Emang di dalam ajaranmu nggak ada Tuhannya? Maksudnya? Iya, maksudnya kan sekarang kamu menanyakan tentang Tuhan, toh? Mm. Ya, pertanyaan saya kembali, karena ini aku lihat ya, Makassar mualaf. Apa kamu mualaf, tah? Bukan. Saya hanya apa namanya? Ikut di Zoom ini aja. Nggak ada yang ini sih. Oh, ya nggak apa-apa sih. Yang menjadi Atau poin atau utama kamu tuh atau sebenarnya apa yang kamu mau tanyakan? eh seperti tadi saya sampaikan di awal, saya hanya ingin ini, ingin belajar dan ingin mendapatkan edukasi, itu aja. Nggak ada unsur yang lain, nggak ada niat yang lain. Hanya ingin belajar, ingin tahu, ingin menambah Saya mau wawasan. Tapi tanggapi kalau ya. misalkan memang sekiranya memang apa yang saya tanyakan memang tidak diperbolehkan, ya saya juga nggak akan Tentu boleh. memaksa Cuman gitu. dasarnya gini supaya enak jalurnya bisa ngomong. Jadi kita mesti tahu dulu gitu ya. Apa gitu. Hmm, Tentunya bisa kita ladenin gitu. Apa aja pertanyaanmu, apologet sini pasti mau menjawabnya gitu loh. Saya lihat kamu hmm, sopan ya, terarah. Cuman supaya nggak membingungkan, biar kita jelas dari awal gitu loh. Jadi bisa lebih mengenal kamu gitu kan. Tujuannya untuk iya. apa gitu kan. Sudah jelas katanya kamu untuk menambahkan edukasi. Kalau hanya menambahkan edukasi aja, mestinya kamu harus menggelitik di dalam hati kamu untuk mencari Tuhan yang benar. Nah, bagus tadi Ibu Sofi udah menjelaskan di dalam kitab ulangan itu Tuhan yang benar yang harus yang kita sembah yang mana gitu loh. Ada dua Tuhan, kamu Tuhan mana? Gitu. Oke, saya Silakan Bu saya Sofi. terangkan ya. Jadi pernyataan kamu bahwa alam semesta ini ada grand design itu sudah sangat tepat. Itulah yang saya katakan tadi, Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Jadi sebenarnya di luar kekristenan atau di luar Allahnya Abraham, mereka tuh sadar mereka punya dewa-dewa kok. Tadi seperti pemikiranmu tadi, mereka mengatakan tidak mungkin ini semua terjadi karena kecelakaan. Pasti ada yang mendesain. Saya dulu juga tahu itu. Nggak mungkin nggak ada Allah, pasti ada. Tapi saya nggak kenal siapa itu dia. Jadi orang pun sebenarnya di luar agama Kristen, mereka ngerti, mereka sadar, ya ada satu kekuatan di luar dia. Ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan, ya. Matahari, bulan dan bintang itu posisinya nggak kebetulan. Apalagi kalau orang sains, mereka tahu banget, ya. Kita di dalam kandungan ibu kita aja udah miracle banget. Nggak mungkin ini kebetulan. Ada yang desain, ada yang ciptain. Tapi siapa? Kan pertanyaan itu. Lah itulah mereka menciptakan namanya agama. Jadi agama ini menamai Allahnya masing-masing. Kalau ada Allah tuh harus begini, harus begini, harus begini. Pasti mereka percaya ada Allah. Lah bedanya apa dengan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Bedanya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang menyatakan dirinya. Dia itu mereveal, dia tuh ngomong sama para nabi datang. Ini bedanya. Ya, makanya kalau kamu tanya agama di luar Kristen, mereka tidak pernah dengar suara Allah. Tidak pernah. Saya tidak pernah ada tahu ya saudara saya dari mulai yang Islam, yang agamanya macam-macam, dengar suara Allah tuh mereka tidak pernah. Itu konsep yang asing bagi mereka mendengar suara Tuhan. Tapi bagi saya yang di dalam Kristenan, itu normal. Kalau kita tidak bisa dengar suara Allah, ini tidak normal. Kita mesti puasa. Kita mesti cari kenapa Tuhan tidak ngomong ya. Aku melakukan kesalahan pasti, aku melakukan satu dosa. Kok Tuhan sampai nggak ngomong? Ya, karena sejak saya masuk Kristen, itu menjadi satu konsep yang very normal.
Dengar suara Tuhan itu normal, itu kesehariannya orang Kristen. Sampai kita tidak dengar suara Tuhan itu tidak normal. Nah, Allah yang menyatakan dirinya inilah Allah yang sejati. Kalau Allah lain kamu panggil-panggil, contohnya kalau di dalam Alkitab ya, ketika Elia menantang dewa-dewa Baal. Ayo kita kontes, buktikan Tuhanmu apa Tuhanku. Mereka nari, joget-joget, teriak-teriak Baal, mereka teriak-teriak dewa Baal datang dari pagi sampai petang dikatakan. Tidak ada apa-apa tuh yang terjadi. Elia ngomong begini, kamu panggil lebih keras lagi Tuhanmu, siapa tahu dia tertidur. Nabi Elia cuma ngomong, oke sekarang giliran saya, kamu dari pagi sampai sore udah manggil-manggil dewamu, tidak datang-datang loh. Elia cuma menyiramkan air pada waktu itu, dia kasih persembahan. Dia cuma ngomong sekali, Tuhan buktikan kalau engkau Allah yang hidup. Langsung api nyamber dari langit. 40 dewa Baal disembelih sama Elia. Jadi Allah yang sejati itu enggak ngumpet. Kalau Allah itu ngumpet, saya juga heran. Allah yang sejati itu enggak pernah ngumpet. Ya. Lah tadi kamu menyatakan, Bu Sofi, Allah menurunkan levelnya. Yes. Harus Allah menurunkan levelnya. Kenapa? Kita enggak bisa naik di levelnya Allah. Enggak mungkin kamu ketemu. Tadi loh, saya kasih kamu satu analogi. Kamu mau ketemu Ratu Elizabeth. Lah kamu tuh siapa? Kalau Ratu Elizabeth tidak keluar dari istananya, turun, menyapa gembel-gembel, maka gembel-gembel tidak bisa ketemu Ratu Elizabeth. Tidak boleh, dicegat kamu. Kamu tuh siapa kok maunya ketemu Ratu Elizabeth? Apalagi bisa kita. lah saya bisa lah ketemu Ratu Elizabeth. Saya kan anaknya Ratu Elizabeth. Saya kan anaknya Ratu Elizabeth. Ya kamu anaknya dari yang mana? Anak haram loh. Jangan gitulah, serem kali ngomongnya. Bu Sapeter, boleh cerita itu analogi. Nah, Allah yang menyatakan dirinya inilah bedanya kekristenan dengan agama lain kalau kamu tanya. Agama lain itu Allahnya ngumpet, petak umpet. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Maka Yesus mengatakan apa? Bangsa-bangsa lain itu menyembah apa yang tidak mereka kenal. Mereka tidak kenal. Mereka kasih sesajen, mereka kasih persembahan, ini dewa apa? Oh dewa monyet, yang ini apa? Oh ini dewa laut, yang ini apa? Oh ini dewa perang, yang ini apa? Oh ini dewa langit, yang ini apa? Ini dewa bumi. Pernah kenal dewanya itu? Itu malah karangannya dewa. Itu hasil tadi loh. Ada dewa Thor, wah ada dewa Thornya luar biasa. Thor, petir kan dahsyat, sekali kesambar petir mati. Ini pasti dewa yang terdahsyat. Ditangan sama mereka, dipikir Allahnya dinamai. Pakai nama-nama yang keren. Nah ini bedanya Allah yang sejati. Allah yang sejati itu tidak pernah ngumpet. Dia Allah yang pasti menyatakan dirinya, dia hidup kok. Dia hidup kok. Makanya saya tantang, kadang mereka tanya Sophia itu dimana Allah. Loh kamu tantang aja. Kalau Yesus memang Tuhan dan hidup, panggil dia. Panggil. Tuhan, kalau engkau Allah yang menciptakan aku mau ketemu engkau. Nyatakan dirimu, siapa engkau? Aku pengen tahu, aku pengen kenal. Hidup ini tidak lama Pak Dedi, saya kasih tahu Anda. Hidup ini tidak lama. Kamu salah pilih juru selamat. Konsekuensinya luar biasa berat. Bu Sabetel, saya mau nanya dong. Nanya olah. Boleh ya? Boleh dong. Oke deh. Saya itu cerita dikit lah. Saya itu beberapa kali loh nonton videonya Bu Sofiatul di YouTube. Serius. Mana tuh videonya? Adalah, pokoknya adalah. Saya pernah nonton lah intinya gitu. Makanya saya kaget gitu loh ketika saya ngobrol sama Bu Sofiatul, ternyata asik juga diajak ngobrol gitu loh. Karena di luar dugaan fans saya itu kalau, ya dari musuh-musuh saya, dari bidat-bidat, dari saksi-saksi Yehova, dari Unitarian, dari mana itu ngefans juga sama saya memang. Saya bingung. Terus apa? susah jadi artis ya. Gini. Enggak, saya bukan artis. Oh bukan ya. Ya baguslah kalau gitu. Jadi gini. Kan sampai lupa kan saya tadi mau ngomong apa tadi?
kalau memang Tuhan itu hidup ya Bu Sofiatul ya? Betul. Ya, saya Tuhan katakan itu maha hidup. maha Ya, hidup. Tuhan itu kan pasti maha hidup kan gitu. Ya namanya Tuhan ya kan. Udah lebih dari kita lah manusia. Ya kalau kita manusia dikatakan hidup ya Tuhan tentu lebih dari itu gitu kan maha hidup. Nah, bagaimana ini Bu Sofiatul tentang ketuhanan Yesus yang mana? Mohon maaf ya bukan maksud saya untuk ini ya enggak, saya hanya sekedar sebatas bertanya sih, tapi kalau Bu Sofiatul keberatan untuk menjawab enggak apa-apa. Bagaimana dengan ketuhanan Yesus ketika Yesus itu disalib kemudian meninggal kan gitu. Sementara kita berbicara di awal kan bahwa Tuhan itu maha hidup gitu. Ya, artinya maha hidup yang nggak mungkin mati kan gitu. Ini gimana Betul. dong Bu Sofiatul? Tapi kalau Bu Sofiatul Jawabannya keberatan Bu jawab nggak masalah sih. tidak ada. Kalau kamu tanya Alkitab itu tidak pernah ada yang keberatan. Kamu tanya baik-baik itu pasti saya jawab. Nggak mungkin saya tidak jawab. Ya, saya jawab ya. Sekarang jawabannya gampang. Yesus di dalam iman kita, hakikatnya itu firman. Di dalam Quranmu kan juga dikatakan, kalimatullah alqaha ila Maryam dan rohullah. Ya enggak? Isa Al-Masih itu kan lahirnya itu bukan dari persetubuhan hubungan biologis laki-laki dan perempuan. Istimewa sekali. Karena Maria masih perawan pada waktu itu. Di dalam Quranmu kamu juga percaya dia kalimatullah alqaha ila Maryam dan rohullah. Kenapa? Itu kan pertanyaan saya. Kalau di dalam Kristen ada jawabannya, Pak. Ya, karena dia itu hakikatnya asal usulnya. Bukan dari bawah, bukan dari dunia ini. Tapi dari atas. Hakikat dia yang sejati itu adalah sang firman yang ada di dalam diri Allah yang esa itu. Makanya Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Loh, kapan dia datang dan keluar dari Allah? Sedangkan dia lahir dari Maria. Keilahiannya itu lahir dari Allah. Nih loh, seperti yang kemarin aku jelaskan. Aku share screen sama kamu ya. Supaya kamu lebih bisa jelas apa itu iman kita. Aku share screen ya. Supaya kamu jelas memahami imannya Kristen itu seperti apa. Cuma nanti lebih dititik beratkan ke pertanyaan saya ya, Bu. Iya, aku akan ke sana. Kan kita kan bicarakan itu tadi tentang maha hidup gitu kan ya. Ketika di tiang salib itu kan Yesus meninggal kan gitu. Yesus memang mati, memang mati. Ya, aku kasih aku kasih kamu jembatan dulu. Iya, sabar, aku sudah tahu. Oh, siap. Hakikat Yesus siap. itu sang firman di dalam iman Kristen. Nah, iman Kristen itu, nih ya, saya kasih kamu perbandingan. Iman Kristen itu percaya kalimatullah, firman-Nya Allah itu sendiri. Itu nusulnya bukan jadi kitab. Kamu bisa lihat layar saya enggak? Ini teman-teman kelihatan enggak ya share screen-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, oke. Iman Kristen itu percaya firman Allah itu yang esa itu, firman-Nya yang kekal. Itu nusulnya jadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu telah menjadi daging. Sark ergeneto. Itu artinya firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Dan diam berkemah di tengah-tengah kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Kapan? Pada milad Yesua, pada malam Natal yang dirayakan oleh orang Kristen. Itu perayaan firman berinkarnasi menjadi manusia. Nah kalau imanmu beda. Walaupun di dalam Quranmu dikatakan Yesus itu adalah kalimatullah alqaha ila Maryam dan rohullah. Di dalam imanmu, kamu percaya kalimatullah yang kekal yang ada di Loh Mahfuz itu nusulnya jadi kitab. Namanya Quran. Pada malam nuzulul Quran Lailatul Qadar. Nah, sekarang yang kamu tanyakan tadi. Sebagai sang firman. Berarti ya, Al-Quran itu langsung turun begitu? Langsung dalam bentuk Quran gitu? Loh, kamu enggak tahu? Enggak, saya kan tanya.
menurut pemahaman Bu Sufyatul apakah seperti itu? Bukan pemahaman saya, pemahaman Islam. Kalau saya tidak Jadi percaya firman ada turun jadi kitab. Gini loh, di dalam Quranmu kamu baca kitab Al-Qadar enggak? Kitab surah 97. Quranmu itu kamu percaya, itu sudah ditulis Allah di Lauh Mahfuz kekal. Kemudian Quran yang di Lauh Mahfuz ini turun pada malam Qadar, malam kemuliaan yang katanya melebihi malam 1000 bulan. Turun kemana? Dari Lauh Mahfuz langit ke-7 turun ke langit pertama, namanya Baitul Isa. Itu kamu, itu bukan karangan saya, itu ulamamu yang ngomong begitu. Baitul Isa ini adanya di langit maksudnya pertama. turunnya dalam bentuk Al-Quran langsung pleng gitu, dalam bentuk buku gitu. Orang ngerti aku. Yang jelas itulah imanmu yang menyatakan Quran adalah kitab yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, kitab itu artinya bukan buku. Kitab itu artinya tulisan. Kitab itu dari kata katab atau kaftaba. Katab itu bahasa Semitik kuno dan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani yang namanya tulisan itu katab. Menulis itu katab. Jadilah kitab. Jadi katab itu bukan buku ya artinya ya. Buku itu kodeks. Bahasa buku itu yang menemukan orang Kristen. Katab itu hanya tulisan. Jadi kalau ada tulisan di tembok, tulisan di kain, tulisan di kertas, itu katab. Medianya apapun. Sebentar, kok bisa dikatakan buku itu ditemukan oleh Kristen? Sementara kan iya, buku itu yang menemukan Kristen. Jadi orang zaman dulu, ya oke, pertanyaanmu itu ya. Aduh, ini kita melenceng jauh loh. Aku kayak ngomong ke Firman, kamu sudah ke sana. Bisa enggak itu nanti kita omongin? Makanya saya katakan tadi Bu Sufyatul langsung aja ke poin pertanyaan saya tadi yang maha hidup itu. Lah iya, aku kayak ngomong ke kue ngomong ke turunnya dalam bentuk kitab popora. Ya orang ngerti aku turunnya dalam bentuk apa? Aku orang menyaksikan. Pokoknya itulah kepercayaanmu. Aduh, orang muda aku. Sebentar, ya udah aku. Itulah kepercayaanmu bahwa pada malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, malam nuzulul Quran, itu diturunkanlah Quran ini dari Lauh Mahfuz ke Baitul Isah, langit ke-7 diturunkan ke langit pertama. Terus dari langit pertama dicicil, namanya ditartil sama Jibril. Ditartil, dicicil selama 23 tahun. Nabimu butuh apa? Turun 5 ayat. Nanti besoknya nabimu butuh ayat lagi, turun lagi 5 ayat. Pokoknya maksimal itu turunnya itu 5-10 ayat. Dicicil sama 23 tahun. Enggak kaitannya dengan pertanyaan saya ini apa gitu loh. Sebentar, makanya satu-satu aku jelasin kamu dari dasar. Kamu kan tanya kenapa Tuhan bisa mati kan, disalib kan? Sabar, iya, nanti sebentar. Bingung loh kalau misalkan. Jangan bingung-bingung. Ini kamu sudah tahu belum konsep Quranmu turun jadi kitab ini? Enggak, maksud saya jangan itu dulu. Aku memparalelasikan, membandingkan. Sudah ya? Nah sekarang, jadi gini, kalau kamu memahami Yesus, imannya Kristen, itu kamu harus mempunyai paralelisasi dengan Quran. Karena Yesus itu kalimatullah di dalam iman kami, yaitu firman-Nya Allah. Yesus itu bukan manusia. Kenapa harus diparalelisasikan? Supaya otakmu nyambung. Jadi kalau kamu mau tahu siapa itu Yesus, kenapa Yesus itu mati disalib, kita pelan-pelan satu-satu. Kamu kan pengen tahu, Tuhan kok mati, katanya Tuhan mah hidup. Sabar, aku ajak imanmu tuh naik setingkat lebih setingkat. Ya, pokoknya sebentar lagi kamu dibaptis. Nah sekarang sama seperti kalimatullah itu mempunyai 2 kodrat. Yesus yang adalah firman Allah yang kekal itu, yang adalah roh, tidak bisa dibunuh. Siapa yang bisa membunuh Allah? Tetapi dia tuh mengambil. Kamu jangan potong dulu. Nanti kamu tidak mudeng ya aku omongkan. Jangan potong dulu. Kamu tahan dulu. Ya, kamu jangan potong. Siap bos. Yesus itu mempunyai 2 kodrat di dalam Alkitab kami. Pertama sebagai sang firman, dia ilahi. Dia keluar dari Allah, dikatakan aku turun dari sorga. Nek nabimu ora ono sing turun dari sorga, kamu dan saya ora turun dari sorga, turun dari ranjang ya. Yesus itu mengatakan aku telah turun dari sorga.
Kamu Oke. datang dari atas, kamu dari bawah. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Loh kok bisa Yesus? Katanya anak Maria. Kemanusiaannya itulah yang keluar dari Maria. Tapi itu bukan permulaannya. Permulaannya adalah sejak kekal bersama-sama dengan Allah sebagai firman. Belum selesai, jangan potong. Jadi selain Yesus itu punya dua kodrat, ilahi dan insani. Sebagai manusia namanya Kamil bi al-Nasut. Sebagai firman namanya Kamil bi al-Lahut. Dua Ya? Nah natur ya, sama dua dua natur. natur ya. Sama seperti Quranmu. Quranmu yang di Lauh Mahfuz itu kodem dan kekal, firmannya Allah kalimatullah. Tapi ketika dia nusul jadi kitabmu, maka dia punya dua kodrat, namanya kalam nafsi dan kalam lafsi. Kalam nafsi adalah kalam yang ada di dalam dirinya Allah yang kodem, kan goir makhluk. Kecuali kamu mutasilah ya. Berarti Sebentar, jangan enggak dipotong dulu. kekal dong, enggak kekal dong berarti itu Tuhan Yesusnya. Kan mati. Sudah, aku lanjutin ya. Sifat lainnya Quranmu itu punya kalam lafsi, yaitu kalam yang terucapkan, terangkai dengan huruf dan suara. Jadi punya dua sifat ini. Nah sekarang, di dalam iman Kristen, keilahian Yesus itu keluar dari Allah Bapa. Dia itu bedal, makanya namanya anak. Tadinya dia di dalam Allah, kemudian dia keluar dari sumbernya dari Bapa, dinamakan anak Allah. Kemanusiaannya Yesus itu keluar dari Maryam. Maka tubuh manusia Yesus itu mengambil kodrat manusia, bisa lapar, bisa haus, bisa capek, bisa tidur. Tetapi bedanya karena benihnya berasal dari benih ilahi, dia tidak bisa sakit dan tidak bisa berdosa. Bisa dibunuh enggak dalam kodratnya sebagai bisa, ini loh jawabannya. 1 Petrus 3 ayat 18b. Mengapa Yesus yang sebagai Tuhan itu bisa mati? Ia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau dia sebagai sang firman, ya ora mungkin mbok pateni. Tidak mungkin bisa kamu bunuh. Tetapi bukan hanya berhenti sampai Yesus mati. Kamu jangan langsung titik, masih koma. Tetapi yang telah dibangkitkan apa? Menurut roh. Jadi bukti dia Tuhan dan Allah adalah apa? Bangkit pada hari yang ketiga. Sebentar. Karena dia dari atas, dia kembali ke atas. Maka Yesus mengatakan apa? Aku datang dari atas, aku akan kembali kepada Bapa. Aku dari roh, aku kembali kepada roh. Kalau dia manusia biasa enggak, dari debu kembali kepada debu kayak nabimu. Ya? Sebentar. Ya, biar. Jangan panjang-panjang lah, biar enak saya dapat poinnya. Nanti saya khawatirnya gini, nanti apa yang ingin saya dapatkan malah nggak kesampaian gitu maksud saya. Ya, jadi jawabannya itu ya. Yesus itu, ini ada satu lagi. Ya sambil kamu mau tanya silakan. Ini aku tunjukin kamu satu ayat. Sebentar, sebelum ke ayat itu saya mau tanya dulu masih tentang yang sama, tentang kematian Yesus di tiang salib. Itu tubuh manusianya Apakah itu natur kemanusiaannya ya yang mati ya? Apakah pada saat itu natur kemanusiaannya dan natur keilahiannya itu berpisah? Loh, enggak pernah. Oh, enggak pernah. Berarti natur keilahiannya. Sebentar Pak Dedi. Sebentar. Ya. Bu Sofi suaranya agak jauh nih, Bu Sofi. Iya, agak kecil suaranya. Suara Bu Sofi agak jauh nih. Nah, ini ya. Kamu lihat ini adalah Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Dikatakan apa? Yesus ya, hendaklah kamu dalam hidup. Bisa lihat toh screen saya? Iya. Bisa kelihatan enggak? Dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus ini yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi hakikatnya tuh ilahi, hakikatnya tuh Allah. Tidak pernah berhenti jadi Allah. Wong Allah itu jenisnya. Benihnya benih ilahi, bukan dari benih sperma air mani itu. Bukan. Dia itu dari benih ilahi yang lahir tidak dari keinginan jasmani laki-laki. Dia itu dalam rupa Allah. Tapi sebagai sang firman. Kalau itu bisa sebentar. Aku belum selesai. Oh, coba potong.
Enggak, Dia yang maksudnya gini, yang itu saya udah bisa tangkap itu. Karena Yesus itu kan dari Bapa gitu. firman Itu saya ya. bisa tangkap. Iya, Dia saya udah bisa mengosongkan tangkap dirinya nih loh, itu. mengambil rupa seorang hamba. Artinya dia mengambil rupa seorang Iya, manusia. iya. Dan dalam keadaannya Ya, sebagai manusia dia itu taat bisa saya sampai tangkap. mati. Ya. Oke, terus Itu udah saya tangkap. Maksud saya biar saya mendapatkan poin dari apa yang ingin saya ketahui gitu loh. Itu udah saya tangkap. Yang poin yang mau saya tanyakan itu, kalau memang di dalam diri Yesus itu ada natur keilahiannya, artinya ketika Yesus mati, itu dari sisi kemanusiaannya yang mati, artinya karena tidak pernah berpisah, berarti natur keilahiannya itu berada di dalam diri Yesus itu pada saat Yesus sebagai mayat ya, mohon maaf. Ini mohon nanti dikoreksi kalau misalkan pemikiran saya keliru, mohon diluruskan. Ini yang saya pahami, berarti pada saat Yesus menjadi mayat kan gitu. Berarti natur kealihannya berada di dalam mayat gitu. Kenapa? Karena natur kemanusiaannya sudah mati. Apa benar begitu? Atau bagaimana, Bu Sophie? Nah, ini saya juga pengen bahas besok ya. Judulnya adalah keilahian Yesus, ketuhanan Yesus, dan kemanusiaan Yesus. Itu berbeda. Di dalam Alkitab hal itu dibedakan. Allah itu jenis makhluknya. Saya berkali-kali menjelaskan ini supaya kalian bisa menangkap mengerti. Yesus itu tidak pernah on off jadi Allah. Jadi tidak pernah ketika jadi di bumi, Yesus tuh kadang-kadang Allah, kadang-kadang manusia, kadang-kadang Allah, kadang-kadang manusia. Tidak. Yesus itu adalah sang firman Allah, satu jenis. Allah itu jenis, ngerti nggak? Kayak kamu sama saya itu jenisnya human being, jenisnya manusia. Ngerti. Sedangkan dia itu jenisnya ilahi, namanya divine being. Berarti Ya. berbeda dengan jenis kita ya? Beda jenisnya dengan kita. Oke, nah, lanjut. Karena Allah ini jenis makhluknya, ya, divine being, bukan human being. Dia tidak pernah berdia jadi Allah. Dia itu yang adalah firman, itu tadi loh, merendahkan dirinya. Dia membatasi dirinya. Tidak pernah kehilangan jadi Allah. Jadi tadinya dia bersama-sama dengan Allah, setara, tadi kan dikatakan kan Filipi 2. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Jadi Yesus itu sebagai sang firman, itu sehakikat itu apa? Setara dengan Allah, dengan Bapa. Dia nggak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan apa? Mengosongkan diri, berkenosis. Mengosongkan diri itu apa? Dia membatasi hakikat ilahinya, dia mengambil rupa manusia. Kalau dia dalam wujud Allah, dia ada di mana-mana. Ketika dia di manusia, ketika dia di Yerusalem, dia tidak ada di Jakarta. Dia kan nggak ada di Jakarta ketika Yesus di Yerusalem. Dalam rupa manusia, itu dia membatasi kemahatauannya, dia membatasi kemahakuasaannya. Sampai dalam batas tertentu. Kenapa? Kalau enggak ya kita tidak bisa melihat Tuhan. Jadi dia merendahkan diri. Merendahkan diri itu artinya dia itu membatasi keilahiannya, mengambil rupa nature manusia supaya kamu tuh bisa melihat Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Kok kamu bisa mengatakan tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Allah. Aku ini gambar dan rupa Allah. Kamu lihat aku, lihat Bapa. Kamu dengar suaraku tuh dengar suaranya Bapa. Wong aku ini sama Bapa satu. Ya, jadi dia tidak pernah on off. Jadi Allah itu jenis makhluknya ilahi. Lalu bagaimana ketika dia mati, dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ya benar-benar mati kemanusiaannya Yesus. Di mana kealahannya? Loh, yang namanya Allah tidak bisa mati itu kan saya juga bingung ya sama teman-teman ya. Kok bisa mengatakan Allah enggak bisa turun ke dunia. Mati itu apa sih sebenarnya? Mati itu kan turunnya roh kita, terpisahnya roh kita dari tubuh. Kalau Tuhan ini menciptakan tubuhnya Yesus, kemanusiaan Yesus, dia letakkan di kubur 3 hari. Bisa enggak Allah turun ke dalam jurang maut? Bisa dikatakan dia turun ke dalam lubang maut. Untuk apa? Mengambil kunci maut dan kerajaan maut yang dipegang iblis. Yang tadinya dia kalah oleh maut,
Semua makhluk itu mati. Sebentar. Aku Sabar, nggak mau Pak, ngomong sabar. dulu. Ibu Sofia tuh Sabar, belum sabar, selesai. sabar. Sabar, Pak. Enggak, saya saya, kasih saya, tahu. saya udah dapat. Saya udah dapat poinnya, Iya, udah paham saya. Iya, Sabar, tapi Pak. saya belum. Sabar, Belum Pak. sampai. Ibu jatuh belum selesai. Sabar. Iya, Oke, iya, lanjut, iya, Bu. iya. Lanjut, Bos. Ketika dia turun ke dunia orang mati, dia tidak stay di dunia orang mati. Kenapa Yesus perlu turun? Karena Tuhan atau penguasa neraka pada waktu itu iblis. Dan semua orang yang mati sebelum Yesus itu di neraka, di Seul, di dunia orang mati namanya. Di lembah kematian, lembah baka yang dikatakan oleh Daud. Seul, namanya dunia orang mati. Ketika Yesus bangkit, makanya dikatakan ada orang yang bangkit, orang-orang kudus bangkit bersama Yesus. Kenapa? Menggenapi nubuatan Yesaya. Yaitu dia bangkit, dia membawa tawanan-tawanan roh. Naik itu roh dari dunia orang mati bersama dengan kebangkitan Yesus. Itulah bukti ketuhanannya. Dia tidak stay dead, dia tidak mati. Bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, Pak, Alkitab berkata kita tidak tahu kemana perginya. Entahkah dia masuk neraka, apa dia naik ke surga, tidak tahu. 50-50. Ya, probabilitasnya peluangnya 50-50 ya. Mungkin aja Yesus selamat, tahu dia orang suci, tapi ya enggak tahu juga wong dia mati. Karena di dalam Alkitab, Pak, upah dosa itu adalah kematian. Sehingga kalau kamu mau ngetes orang itu berdosa apa enggak, kamu titenano orang ini mati apa ora. Nek wong itu mati, berarti ini orang berdosa. Kalau orang itu orang mati-mati, berarti kita termasuk orang suci spesial. Jadi di dalam Alkitab dikatakan upah dosa mati. Dan oleh karena dosa satu orang yaitu Adam, maka kematian itu menjalar kepada kita semua kayak penyakit COVID. Kita semua harus mati. Titenano. Ya, kalau dia menyatakan dia orang kudus. Mati ora. Kalau dia tetap mati, wah mas ini bohong ini. Pasti dia berdosa. Karena cirinya orang tidak berdosa tidak bisa mati. Ya, bukti dia Tuhan apa? Bangkit pada hari yang ketiga. Dan sampai sekarang di surga. Dan kita menunggu kedatangannya yang kedua kali. Ya, saya Bapak. Jadi bisa memahami ini. Bahwa jangan stay pada mati, Pak. Saya heran orang muslim sama katakan, Tuhan kok mati, Tuhan kok mati. Lah pada hari ketiga bangkit, ini kurang diomongke. Sebab kalau Yesus itu mati, Pak, maka tidak ada gereja, tidak ada kekristenan. Kami tidak percaya kepada Allah yang mati. Kami percaya kepada yang Bapak tadi katakan. Allah yang hidup. Satu lagi. Saya kasih Bapak. Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Terakhir ya, habis ini Bapak boleh tanya. Bisa lihat share screen saya? Iya Bu, kelihatan Bu Sofi. Kok stay, kok sorry. Oh, mana ya? Kok jadi lupa aku. Wahyu 1 ayat 18. Yo salah. Ini lihat ini Pak, ini kata Yesus. Ini penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos ketika dia melihat Yesus. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tapi dia, Yesus, meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Bapak lihat enggak ini kata-katanya, Pak? Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wow. Wow, itulah gunanya Yesus turun supaya apa? Dia ngambil kunci maut dan kunci neraka ada di Yesus. Apa kalian enggak serem ta? Saya pegang kunci itu Yesus. Dia yang berhak buka pintu neraka. Dia berhak memasukkan dan mengeluarkan kita dari neraka. Kamu salah pilih juru selamat. Ciloko loh kamu enggak kenal juru kuncinya. Ini juru kuncinya Yesus. Saya pegang kunci neraka Yesus. Kamu mau keluar dari neraka, mau keluar dari maut, kenal enggak siapa Yesus? Pegang kuncinya, juru kuncinya kenal enggak? Kalau enggak kenal juru kuncinya, jangan harap. Jangan harap pintu nerakanya bisa kebuka. Ya. Lihat ini, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Betul kata Bapak tadi, dia adalah Allah yang maha hidup nih. Yesus ngomong akulah yang hidup, maha hidup. Aku telah mati katanya.
Namun lihat aku tidak stay dead, aku tidak mati selamanya. Aku telah, namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya. Wow, aku hidup sampai selama-lamanya dan apa? Memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi jangan stay pada Yesus mati. Kalau stay Yesus mati, saya tidak mau jadi Kristen. Buat apa saya ngikuti Tuhan yang mati? Betul kata Bapak tadi, Tuhan Maha Hidup. Makanya dia hidup bangkit, dia membuktikan ketuhanannya. Loh, kalau gini loh Pak, kalau ada orang klaim Tuhan Maha Hidup. Loh, kue pernah mati tak Tuhan? Bukti ke. Kue mati terus kue hidup, baru kue mengatakan kue Maha Hidup. Benar enggak? Kalau Anda mengatakan saya jago berenang, enggak pernah nyemplung air. Lihat bohong. Kalau dia Maha Hidup, buktikan Tuhan kamu Maha Hidup. Apa? Kalau manusia biasa mati, ora iso bangkit. Buktikan kalau kamu Maha Hidup. Coba kamu mati, terus kamu hidup bangkit. Nah, Yesus buktikan. Sudah mati, tapi lihat aku hidup. Saya enggak bisa ngomong Maha Hidup. Kenapa? Lah aku nek mati ora iso bangkit ya. Kalau Tuhan tidak membangkitkan aku, Sofiatul. Jadi Anda enggak bisa mengklaim Anda jagoan renang, Pak. Saya jagoan renang. Pernah masuk air, Bu Sofiatul? Oh, enggak pernah, cuma kiprit kaki itu. Loh, kok Anda bisa ngomong Anda jagoan renang? Anda aja enggak pernah masuk air, kok bisa ngomong juara renang dari Hong Kong? Iya enggak? Buktikan Allah Maha Hidup. Iya, Maha Hidup. Coba, oh Tuhan kau mati ose. Baru kamu setelah bangkit hidup, oh tenang nih. Dia Maha Hidup. Dia buktikan loh, dia mengalahkan maut. Ya apa ya? Halo. Kayaknya analoginya berbeda itu. Ya enggak apa-apa, silakan. Itu jawaban saya. Iya. Saya tetap hargai dari penjelasan Bu Spetul. Itu analoginya berbeda itu Bu Spetul. Karena begini ya, kalau saya katakan saya maha jago, maha hebat gitu ya, dalam artian kalau saya bertarung itu saya selalu menang. Tapi ketika saya pernah kalah, berarti saya belum dikatakan itu selalu menang gitu loh. Karena saya pernah kalah, walaupun 1 kali. Nah, begitu halnya dengan ini kan, Maha Hidup. Ketika dia bangkit, maka di situ pernah mati gitu loh, pernah mengalami mati. Ya, Berarti betul. di sini enggak kekal. Loh, justru karena dia kekal, dia mengalahkan maut. Bagaimana mungkin Allah itu Maha Hidup? Enggak, saya enggak masalah. Enggak, sebentar. Tadi kan Bu Sophie udah panjang. Ya, analoginya Pak Dedi itu enggak tepat. Ketika mengatakan saya jagoan, saya berantem pernah kalah. Bukan Pak, yang saya masukin loh. Kalau Anda mengklaim dirimu tuh jagoan neon, kayak orang enggak pernah berantem, enggak pernah berantem Bu Sophie. Aku nih ada orang berantem, aku ngumpet di balik kulkas. Loh kok kamu bisa ngomong kamu jagoan, mau berantem aja enggak pernah kok. Ngerti maksud saya? Ngerti ya? Iya. Kalau Anda mengatakan saya jagoan masak, saya ini chef terkenal, paling semua chef di dunia ini kalah. Aku maha chef, maha jago masak, maha pemasak. Pernah masak apa? Pernah ikut juara masak? Enggak pernah menang lomba enggak? Oh, enggak pernah ikut lomba aku. Enggak bisa, Pak. Sama tadi seperti yang saya katakan, Anda mengklaim dirinya jagoan renang, tapi enggak pernah nyemplung air. Ya bohong, no. Iya, dari mana paham, sekarang? Nah, justru pertanyaan Anda itu membuktikan Allah kami Allah yang sejati. Sebab dia Maha Hidup, dia membuktikan dia pernah mati, dia bisa turun ke dunia orang mati, lalu pada hari ketiga dia bangkit. Lah nek Allah bangsa-bangsa lain tak takoni. Hidup aja ndak pernah tanda tanya umpet. Dari mana Anda tahu Allah Subhanahu wa taala Anda hidup? Wong nabinya Anda saja tidak pernah ketemu, mohon maaf lahir batin. Iya. Kalau agama lain bagaimana? Ya kan, bagaimana mereka tahu Dewa Baal ini ada, Dewa Baal ini hidup? Lah ngomong Wera pernah tidak pernah menampakkan dirinya bilang Allah Maha Hidup. Allah Maha Hidup bisa makan enggak? Allah bisa makan loh. Allah bangsa lain enggak bisa makan. Sebentar. Saya kan enggak mengarah ke sana. Yang saya perlu poin penjelasan itu tadi kan yang pernyataan Bu Supiatul mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang maha hidup, maha kekal. Dalam artian ketika Yesus itu dibangkitkan, ya kan?
seperti yang pernah saya baca. Saya pernah baca sekilas sih. Makanya kalau Dibangkitkan. baca jangan sekilas-sekilas. Iya, karena kan ini kan bukan kitab saya. Jadi ya wajar dong kalau misalkan saya bacanya nggak begitu rutin seperti Bu Sophie, kan gitu. Artinya kalau pernah dibangkitkan, berarti di sini jawabannya pernah mati. Nah, ketika pernah mati, berarti dia nggak kekal. Kenapa? Karena Loh, pernah mati. Kamu tahu nggak artinya kekal apa? Ya kekal itu artinya abadi, nggak pernah mati. Oh, itu kan definisimu. Kekal itu artinya di luar dimensi ruang dan waktu. Bu, kecil suaranya, Bu. Ralat ya mungkin bukan dibangkitkan ya, tapi bangkit sendiri tuh. Iya, Oh, Yesus gitu itu ya. kan gini loh, ada enggak yang gini loh, kalau misalnya yang Ayatnya di mana ya? Boleh ditunjukkan ayatnya. Takutnya saya ini. Ya, ya seingat bentar. saya. Misalnya Lazarus, kalau kamu baca siapa tuh pemuda di Naim, ya kan? Siapa? Itu kan dibangkitkan Yesus. Ya enggak? Ada yang membangkitkan toh. Betul enggak? Lah kalau Yesus kan tidak, Pak Dediku, Honey Bunny Chicken Lemon Tea. Kalau Yesus itu kan bangkit pada hari ketiga dengan kuasanya sendiri toh. Ya toh. Enggak, itu di ayatnya dibangkitkan apa apa bangkit ya? Seingat saya sih. Yesus itu berkuasa untuk meletakkan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini ya, aku kasih kamu tahu, bagi kamu ayatnya ya. Ayat mana sih? Hanya untuk mastiin aja sih. Nggak bisa jadi saya yang salah. Seingat saya sih dibangkitkan, seingat saya. Nih, Yohanes 10 ayat 18. Coba dibacakan dong, tolong. Aduh, suaraku entek. Aku tak minum sih. Yohanes 10, 18. Ya, baca, Pak. Ini tinta merah. Ya. Artinya perkataan. Sebentar. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bukan ikan ini, Bu, yang saya tanya. Yang kata itu tadi loh, yang kata ada kata bangkit. Bentar. Iya, aku tahu Kisah Rasul 2 ayat 36. Sebentar. Ini loh. Aku buka semua deh ya, Ya, saya hanya mau mastiin aja sih. Bangkit apa dibangkitkan? Yesus itu ya bangkit, ya dibangkitkan. Nih, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Lihat nggak ayat ini? Bapa mengasihi aku, nih loh yang aku warnai biru nih loh. Yohanes 10 ayat 17-18. Catat ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi dia tahu dia bakal mati dan bakal bangkit. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Jadi Yesus mengatakan, kamu tidak bakal bisa bunuh aku. Sekalipun aku dalam kondisi sebagai manusia. Kenapa? Tidak berdosa. Makanya ketika disalib, segala dosa dan kutuk kita itu ditimpakan kepada Yesus. Supaya apa? Bisa mati. Kalau tidak kemanusiaannya pun tidak bisa mati. Karena tidak berdosa. Ya, kalau selama dia tidak ditimpakan dosa kita, Yesus tidak bisa mati. Maka dia bilang apa? Tidak seorang pun bisa mengambil nyawaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri menjadi korban penebus salah. Aku berkuasa. Ini loh. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Dahsyat gak ini? Jadi Yesus itu berkuasa, dia punya kuasa. Kenapa? Dia sama Bapa satu. Kita buka juga Kisah Rasul 2. Jadi Yesus berkuasa ya memberikan nyawanya. Dan dia tidak seorang pun yang bisa membunuh dia. Ya, makanya ketika di depan Pontius Pilatus mengatakan kepada Yesus gini, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku ini berkuasa untuk melepaskan kamu?" kata Pontius Pilatus. Yesus mengatakan apa? "Kamu pikir aku tidak bisa memanggil 12 legiun malaikat? Kuasa itu tidak akan kamu dapatkan kalau kamu tidak diberikan kuasa oleh Bapakku yang di surga," kata Yesus.
Tapi Yesus nggak mau. Kenapa? Sebab untuk waktu dan saat seperti inilah, kata Yesus, aku datang dan dilahirkan. Untuk mati bagi dosa-dosa kita. For this cause, kata Yesus. I have come and born. Aku telah datang dan dilahirkan untuk apa? Untuk mati ini loh di depan kamu. Aku sudah ngerti aku bakal mati. Aku nggak bakal melarikan diri, kata Yesus. Pontius Pilatus sudah ngomong. Apakah kamu nggak tahu Yesus? Aku tuh berkuasa loh untuk melepaskan kamu. Yesus mengatakan apa? Enggak. Kamu tidak punya kuasa itu kalau itu tidak diberikan oleh sorga, tidak diberikan oleh Bapakku yang di sorga. Tapi Yesus apa? Aku tidak bakal lari. Kenapa? Karena for this cause, untuk saat-saat dan waktu seperti inilah, I have come and born. Aku datang dan lahir. He was come and born to die. Saya kasih tahu Anda. Lahirnya saja sudah ditentukan untuk mati. Bu Sophie, bisa buka ini? Bisa buka Galatia 1:1? Ya, sebentar. Kisah Rasul 2 ayat 36 dikatakan ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah Bapa yang di sorga telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi yang membangkitkan siapa? Yesus sendiri. Bapa itu sendiri juga membangkitkan Yesus. Roh Kudus dikatakan juga apa? Kuasa yang membangkitkan Yesus adalah Roh Kudus. Kenapa? Karena Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu satu Allah yang sama. Makanya di ayat lain dikatakan apa? Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi Yesus itu berkuasa apa? Sebagai firman, dia punya kuasa untuk bangkit dari antara orang mati. Tadi loh Yesus mengatakan, aku telah mati, namun lihatlah sekarang aku hidup sampai selama-lamanya. Bapa, Allah, membuat Yesus yang kamu salibkan itu dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi seluruh Israel harus tahu ini. Kenapa? Karena Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu satu Allah yang sama. Bangkit sendiri dia di dalam kemanusiaannya. Saya bisa tangkap. Bisa buka ini Galatia 1:1. Galatia 1 ayat 6 sampai 8 ya. Satu aja dulu. Sudah? Nah ini kan di sini membangkitkan loh, berarti nggak salah kan tadi pernyataan saya? Ya, nggak salah. Bapa memang membangkitkan Yesus. Yesus juga membangkitkan dirinya sendiri. Roh Kudus juga membangkitkan Yesus. Karena Bapa dan Roh Kudus satu Allah. Di ayat lain dikatakan yang membangkitkan Yesus adalah Roh Kudus. Karena memang di dalam Alkitab kami, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus satu Allah yang sama. Iya, saya ingin fokus di situ, Bu Sophie. Artinya di sini membangkitkan ya. Iya. Betul. Membangkitkan berarti bukan bangkit sendiri ya. Bangkit sendiri. Karena Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu satu Allah yang sama. Membangkitkan itu artinya apa? Allah Bapa yang di surga, yang sehakikat dengan Sang Firman itulah yang membangkitkan tubuh manusianya Yesus. Yesus itu ya Allah itu sendiri sebagai Sang Firman, dia satu dengan Allah. Bisa dijelaskan Bu Sophie, kenapa di sini kok kata-katanya itu membangkitkan gitu loh. Artinya ada yang membangkitkan kan gitu pengertiannya. Iya, ada yang membangkitkan dong. Karena Yesus yang manusia itu tubuhnya, jasadnya di mana? Di kuburan kan? Yang membangkitkan adalah Allah, artinya apa? Allah yang roh itu dong. Mosok tubuh mayat bisa membangkitkan dirinya sendiri, ya enggak bisa toyo. Yang bisa membangkitkan kan adalah Allah yang roh itu. Jadi Allah yang adalah roh itu membangkitkan tubuhnya Yesus ini yang diubah menjadi tubuh kemuliaan namanya. Berarti Yesus dibangkitkan ya? Yesus dibangkitkan dan juga bangkit sendiri. Kan tadi aku sudah kasih kamu ayatnya. Yesus mengatakan apa? Aku berkuasa untuk meletakkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi ayat-ayat di dalam Alkitab kami tidak boleh bertentangan. Di ayat lain ini ya, roh yang membangkitkan Yesus ya. Yang membangkitkan siapa? Roh Kudus. Baik, saya rasa ini jelas penjelasan Bu Sophie, bisa saya tangkap, tapi yang jelaskan di sini kan kita tidak memaksakan pemahaman kita. Iya. Ini loh Roma 8 ayat 11.
Dan jika roh dia, roh siapa? Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi jelas ya, Alkitab kami mengatakan Yesus membangkitkan dirinya sendiri, dia berkuasa sebagai Sang Firman. Allah yang adalah Bapa membangkitkan tubuh Yesus, ya, yang adalah manusianya. Roh Kudus yang adalah roh Allah dan roh Kristus membangkitkan Yesus dari antara orang mati, membangkitkan itu tubuh manusianya Yesus tadi loh. Itu buktinya Yesus itu Allah, bukan sekedar nabi. Jadi Yesus yang adalah firman, sebagai firman satu hakikat dengan Allah, dia membangkitkan tubuhnya itu loh yang manusia tadi. Roh Allah yang ada di dalam diri Allah itu yang juga membangkitkan tubuh manusia Yesus. Bapa yang adalah Allah tadi juga membangkitkan tubuh manusianya Yesus. Ketiganya itu satu, Bapa, firman, dan rohnya satu. Membangkitkan tubuh manusia yang namanya Yesus. Oke. Gitu ya. Mungkin mengenai kita lewatkan dulu, Bu Sofi. Karena kalau kita ngotot di sini, saya takutnya nanti malah kita jadi baku hantam. Jangan ngotot. Ya, Jangan ngotot. ya makanya. Pokoknya kamu Ya, dengar penjelasan sesuai Alkitabnya Kristen sudah gitu. Ya. Iya, makanya saya ingin ganti ke yang lain gitu pertanyaannya. Biar kita nggak monoton lah. Gitu. Sorry, Ya. sebentar. Ya. Dari tadi saya banyak mendengar Bapak ini cuma berani bertanya. Sekarang siap nggak ditanya? Kan saya udah Karena ngomong dari awal, saya nggak punya ilmu, makanya saya dari awal udah ngomong gitu. sama Berarti Bu Bapak Sofi. cuma berani bertanya. Gini Pak, ketika Iya. tadi Bapak menyatakan Yesus tidak kekal dengan Yesus mati, berarti kubalikan Quranmu tidak kekal ketika Quran itu bisa dibakar. Ya, Quranmu Quran tidak itu kan, kekal. Berarti gini, sebentar. Quran itu kan bukan Tuhan. Sebentar. Ketika Quran bisa terbakar, berarti Allahmu mulutnya terbakar gitu. Mukanya terbakar. Emang siapa yang bilang kalau Al-Quran itu mulutnya Allah? Astagfirullah, Bapak sendiri tidak memahami Quran. Ya, wes.